apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Papua bersama saya Juliana Paisei. Sejumlah berita menarik telah kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rela antre berjam-jam, ratusan warga Merauke terima bantuan langsung tunai di halaman kantor pos. Inspeksi harga di sejumlah pasar, Wakil Wali Kota Jayapura temukan kenaikan harga bawang dan cabai. Tujuh anggota organisasi Papua Merdeka wilayah Puncak kembali ke NKRI. Tujuh anggota organisasi Papua Merdeka wilayah Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, menyerahkan diri dan menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di hadapan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, ketujuh anggota OPM tersebut secara bergantian mencium sangsaka merah putih sebagai simbol kembalinya loyalitas kepada negara. Tak hanya menyampaikan ikrar setia, mereka juga menyerahkan atribut organisasi serta satu pucuk senjata api kepada Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, tepat di halaman markas Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya pada hari Sabtu. Beberapa di antara mereka pernah terlibat dalam aksi pembakaran sekolah dan penyanderaan tenaga kesehatan pada tahun 2024 lalu. Keputusan ketujuh anggota OPM untuk menyerahkan diri di Sinak dilatar belakangi keinginan mereka untuk kembali menjalani kehidupan normal. Kegiatan ikrar hari ini tentunya kami dari Korps Habema Satgas Yonif 142 yang berada di distrik Sinak beserta para pejabat daerah, kemudian dengan Bapak Pendeta, dengan Bapak Kepala Suku, kami mengucapkan terima kasih untuk kegiatan pelaksanaan ikrar yang dilaksanakan pada hari ini. 7 orang sudah kembali menuju ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya besar harapan kami secara bersama-sama di distrik Sinak ini untuk memajukan Papua, khususnya di wilayah distrik Sinak, sehingga bisa mencapai Indonesia maju, Indonesia jaya, dan Indonesia emas ke depannya. Usai pembacaan ikrar setia, TNI menyerahkan sembako kepada ketujuh mantan anggota OPM tersebut sebagai bentuk dukungan nyata untuk membantu pemulihan ekonomi dan kehidupan keluarga mereka. Momentum kembalinya 7 anggota OPM ke pangkuan Ibu Pertiwi diharapkan dapat menjadi contoh dan membawa dampak positif bagi anggota lainnya untuk turut kembali dan berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Puncak. Langkah ini juga diharapkan menjadi sinyal positif bagi upaya percepatan pembangunan serta terwujudnya perdamaian berkelanjutan di wilayah rawan konflik di tanah Papua. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Aksi kriminal kembali terjadi di Kabupaten Merauke. Kali ini seorang pelajar putri tingkat SMA menjadi korban tindak kejahatan oleh 2 orang tak dikenal pada hari Sabtu. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Nowari. 2 pelaku diduga menggunakan penutup wajah masuk ke dalam rumah korban saat korban sedang sendirian. Saat kejadian, korban sedang berada seorang diri di dalam rumah. 2 pelaku langsung melancarkan aksi kejahatan, namun korban berhasil melakukan perlawanan dan melepaskan diri dari upaya tindak kekerasan tersebut. Meski berhasil menyelamatkan diri, korban mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam yang digunakan pelaku. Korban atas nama inisial GM, pelajar 16 tahun yang mengalami luka pada saat pelaku melakukan pencurian dan kekerasan di rumah kos tersebut, yaitu pada luka bacok pada bagian pinggang dan bagian belakang bokong sebelah kiri, tangan sebelah kiri, dan langsung dibawa ke rumah sakit guna perawatan medis. Selain melukai korban, pelaku juga membawa kabur sebuah telepon genggam dan sejumlah uang. Akibat luka yang dialami, korban memerlukan tindakan medis berupa operasi dengan biaya yang tidak sedikit.
Saya sendiri kurang ini ya Pak ya, karena pada saat itu saya datang sudah di rumah sakit. Pada saat itu saya ambil rapotnya di SMA Negeri 1 Merauke. Jadi anak ini di rumah. Saya bilang tidak ikut ke sekolah. Dia bilang mama saja yang jalan karena saya lagi kurang sehat gitu. Jadi di rumah dia dengan sepupunya, tapi sepupunya diminta untuk membelikan makanan serta buah-buahan. Tapi hanya berselang lamanya mungkin sekitar 15 menit. Nah, saudaranya balik lagi, dia sudah seperti ini, sudah dalam keadaan sudah di rumah sakit. 2 orang itu Bu ya? 2 orang. Jadi pelakunya itu 2 orang menggunakan topeng. Mengetahui kondisi tersebut, warga Merauke turut menunjukkan kepedulian. Melalui galang dana, relawan berhasil menghimpun donasi lebih dari 21 juta rupiah untuk membantu biaya operasi dan perawatan korban. Kami bersama Ibu Ati mewakili sahabat media sosial dan tim ACBT menyerahkan bantuan berupa uang sebesar 21.350.000 hasil donasi yang kita galang sejak kemarin sore hingga pagi tadi. Semoga bisa membawa manfaat dan meringankan beban anak Grace ini dari musibah yang dialaminya. Mohon diterima ya oleh ibunya. Silakan. Saat ini, kasus tersebut telah ditangani oleh aparat kepolisian guna mengungkap identitas pelaku dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, Kepolisian Daerah Papua resmi menggelar Operasi Lilin Kartens. Sebanyak 2.150 personel gabungan disiagakan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di bumi Cendrawasih. Apel gelar pasukan berlangsung di lapangan Makosat Brimob Polda Papua, Kota Raja pada hari Sabtu. Apel ini sengaja dilakukan sebagai pengecekan akhir kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung pengamanan Nataru. Operasi Lilin Kartens akan berlangsung selama 12 hari dan difokuskan pada 45 pos pengamanan dan pos pelayanan. Titik pengamanan meliputi rumah ibadah, bandara, pelabuhan, terminal, hingga pusat perbelanjaan. Berjumlah 2.155. Kita juga melibatkan dari teman-teman TNI 210 serta instansi terkait 443. Untuk pos semuanya nanti 26 pos PAM, kemudian posyan ada 28, pos terpadu 9. Ya tentunya ini berkaitan dengan Nataru, pastinya terkait arus ini ya, arus mulai dari Kapsati Carata, arus mudik, termasuk juga baik itu moda transportasi darat, moda laut maupun udara. Sementara itu di Timika, Papua Tengah, apel pengamanan Natal dan Tahun Baru juga digelar serentak. Apel dilaksanakan di dalam gedung MNM Yoware karena kondisi cuaca hujan. Kapolres Mimika membacakan amanat Menteri Perhubungan terkait antisipasi bencana dan lonjakan penumpang selama mudik Nataru. Untuk pengamanan Nataru di Timika, lebih dari 600 personel gabungan dilibatkan, terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta organisasi masyarakat. Polres Mimika juga menyiapkan 6 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan yang ditempatkan di Pelabuhan Pomako dan Bandara. Khusus untuk Kabupaten Mimika, kita libatkan 600 personel gabungan, baik dari TNI, Polri, kemudian dari instansi terkait. Kemudian kami juga sudah menyiapkan ada 6 pos, ada 2 pos pelayanan di Bandara dan di Pomako, kemudian 1 pos terpadu di Pasar Sentral, kemudian ada 3 pos PAM. Di Pasar Lama, SP2, dan di Diana. Nanti pada saat sebelum kita sudah tempatkan personel dan sebelum juga kita laksanakan sterilisasi di tempat-tempat ibadah. Polda Papua Barat mengerahkan sebanyak 575 personel gabungan dalam Operasi Lilin Mansinam 2025 untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Joni Edison Isir. Operasi Lilin Mansinam berlangsung dari 20 Desember 2025 hingga 2 Januari tahun depan. Kabid Humas Polda Papua Barat Ignatius Adi Beni Prabowo mengatakan operasi ini bertujuan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Pos pengamanan itu
ada 6 pos pelayanan, 12 pos pengamanan, dan 3 pos terpadu. Untuk Polda kita lebih diutamakan untuk pos pelayanan itu oleh Polres. Untuk pos terpadu itu yang dari Polda yang menyelenggarakan, dan itu nanti akan diisi oleh personil dari kepolisian dan instansi terkait. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, apel siaga operasi pengamanan Nataru digelar di Mapolres Merauke dan dipimpin langsung oleh Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga. Apel ini diikuti personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Basarnas, serta instansi terkait lainnya. Kapolres Merauke menekankan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrem dan potensi gangguan keamanan selama Nataru. Sasaran operasi meliputi seluruh aspek ancaman yang berpotensi menjadi potensi gangguan, ambang gangguan maupun gangguan nyata, baik terhadap orang, barang atau benda, lokasi atau tempat, serta kegiatan masyarakat, termasuk terorisme, intoleransi, kriminalitas, penyalahgunaan petasan, penyebaran hoaks, hingga gangguan kelompok kriminal. Operasi ini bersifat terbuka dan dilaksanakan dengan fokus pengamanan pada tempat ibadah, sarana transportasi, pusat keramaian, jalur mudik dan balik, serta objek wisata. Dalam operasi lilin ini, Polres Merauke mendirikan 6 posko pengamanan, yakni Posko Prik, Pos Bandara, Pos Pelabuhan, Pos Toko 2, Pos Mandala, dan Pos Tanah Miring. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Mimika, Manokwari, dan Merauke. Komunitas medis Papua Tanpa Batas turun langsung menjangkau wilayah yang selama ini luput dari layanan kesehatan. Kali ini pelayanan kesehatan dilakukan di wilayah terpencil, yaitu di Kampung Omon, Distrik Gresi Selatan, Kabupaten Jayapura. Kampung Omon adalah sebuah kampung yang hingga kini masih terisolasi dan minim akses pelayanan dasar, terutama kesehatan. Minimnya infrastruktur dan sulitnya akses transportasi membuat warga kerap menghadapi kondisi darurat tanpa pertolongan medis. Saat sakit atau dalam kondisi gawat darurat, warga di kampung ini harus bertaruh dengan jarak, waktu, bahkan nyawa. Secara geografis, jarak Kampung Omon ke pusat distrik Gresi Selatan hanya sekitar 17 hingga 18 km. Namun tanpa akses jalan darat, perjalanan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 7 hingga 8 jam. Medan berat, jalan berlumpur, serta 3 sungai besar dengan arus tak menentu harus dilalui. Kondisi ini membuat mobilitas tenaga kesehatan dan distribusi obat-obatan nyaris tidak dapat dilakukan secara rutin. Meski secara administratif baru dibentuk pada tahun 1993, masyarakat adat telah mendiami kawasan hutan Grimenawa selama puluhan, bahkan ratusan tahun dengan segala keterbatasan akses. Yafetet, salah satu warga Kampung Omon, mengaku telah menjadi saksi banyaknya warga suku Elseng yang meninggal dalam perjalanan saat hendak mencari pengobatan. Ia bahkan kehilangan ayah kandungnya sendiri yang meninggal di atas pundaknya saat hendak dibawa ke Puskesmas Saduyap di pusat distrik Gresi Selatan. Berangkat dari pengalaman pahit tersebut, Yafet menuliskan keluhan masyarakat dan menggantungkan tulisan itu di sebuah pohon di jalan menuju Kampung Omon. Menurutnya, warga tidak menuntut banyak hal, mereka hanya membutuhkan akses jalan agar pelayanan dasar bisa masuk. Bapak pernah keluhan itu masalah jalan. Bapak korban di atas jalan itu, korban di atas korban. Pikul di atas pikulan, Bapak pikul. Maka Bapak punya keluhan itu yang Bapak ada tulis, ada kastingan di jalan. Dengan tujuan Bapak, anak-anak datang, orang bisa lihat.
Ini keluhan Bapak. Maka itu yang Bapak tulis. Keluhan itu yang saya akan sampaikan. Karena kami di sini itu yang selalu yang kami alami. Tidak ada jalan. Itu yang terutama. Koordinator Pelayanan Komunitas Medis Papua Tanpa Batas, Dr. Rafael Morin, menjelaskan pendampingan kesehatan kepada masyarakat suku Elseng telah dimulai sejak tahun 2021. Pada tahap awal, pelayanan belum dapat menjangkau Kampung Omon dan hanya dilakukan di Kampung Bangai, pusat distrik Gresi Selatan, tempat warga turun untuk berobat. Baru pada tahun 2024, tim medis mulai masuk langsung ke Kampung Omon. Hingga kini pelayanan telah dilakukan sebanyak 6 kali. Menurut Rafael, Kampung Omon merupakan salah satu titik pelayanan terjauh dan tersulit yang pernah dijangkau timnya dengan perjalanan kaki sejauh 18 km melintasi hutan dan medan berlumpur. Mungkin kadang orang tanya, kenapa mau datang ke Omon begitu, 18 km jalan kaki jauh dengan setengah perjalanannya itu dia hampir setengahnya itu berlumpur. Dan juga kita masuk di tengah hutan. Kenapa pilih Omon? Ya, saya pilih Omon karena pertama, Omon ini ada di kabupaten tertua di Provinsi Papua. Dia jarak dengan provinsi itu bukan jarak yang seperti dengan kabupaten yang lain. Ini hanya satu kendaraan saya, kita dengan mobil saya sampai di kantor provinsi. Tapi masih ada suku yang nomaden. Ini mereka pindah-pindah ikut sagu, di mana ada makanan mereka tinggal. Nah, ini Kampung Omon ini baru dibangun, dibuka, maka untuk masyarakat yang menetap untuk tinggal harus diperhatikan juga. Rafael berharap kehadiran tim medis ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi Kampung Omon, terutama kebutuhan mendasar berupa akses jalan. Dengan terbukanya akses tersebut, masyarakat diharapkan dapat merasakan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kehidupan yang setara dengan wilayah lain di Papua. Kepala Kampung Omon, Frans Tabisu, mengatakan upaya pembukaan keterusalasian terus dilakukan dengan berkomunikasi ke berbagai pihak. Meski belum ada jawaban pasti, ia tetap menjalankan program pembangunan dengan anggaran terbatas demi memberikan harapan bagi warga. Saya punya harapan tuh kampung saya ini harus jadi seperti kampung-kampung lain. Jalan mobil harus ada, kesehatan harus ada, sekolah harus ada, lampu juga harus ada. Begitu. Ini kan kami ketinggalan. Saya punya kampung ini tidak sama dengan kampung-kampung lain. Mereka maju, mereka punya anak-anak ada sekolah di Jakarta, mereka punya anak ada jadi ini, tapi saya punya belum. Nah, makanya harapan saya jadi kepala kampung ini, saya tahu tulis mungkin sedikit, mungkin masa jabatan saya harus jalan tembus. Kalau jalan sudah tembus, sekolah harus ada, dari kesehatan harus ada, semua harus ada supaya kampung saya ini bisa jadi seperti kampung lain begitu di Republik Indonesia. Kehadiran relawan medis di Kampung Omon menjadi secercah harapan di tengah keterbatasan. Namun lebih dari itu, kisah Kampung Omon menjadi pengingat bahwa akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar pembangunan di tanah Papua. Ari Bagus Purnomo dan Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.